Halo teman-teman, kembali lagi saya dengan Oki. Hari ini kita akan membahas tentang peraturan keselamatan kerja dan ergonomi. Definisi ergonomi. Ergonomi itu terbagi dengan kata ergonomi dan ergonomik. Ergos dengan arti kerja, nomos dengan arti aturan. Ilmu yang membicarakan desain untuk manusia dalam sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pengguna atau manusia. Tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa tidak nyaman saat bekerja. Lalu ada cakupan ergonomi. Fiskal ergonomi berkaitan dengan karakteristik anatomi, antropometri, fisiologi, dan biomekanik manusia berhubungan dengan aktivitas fisik. Lalu ada berupaya menyesuaikan kondisi lingkungan kerja dan tuntutan pekerjaan dengan kemampuan pekerja, salah satunya contoh dengan gangguan muskuloskeletal atau gangguan pada otot dan tulang. Workplace ergonomik fokus pada usaha membangun lingkungan kerja yang baik, di mana pekerja didesain sedemikian rupa sesuai dengan kapabilitas pekerja, bukan hanya hasil yang menjadi lebih baik, melainkan pekerja juga menyelesaikan pun memiliki pengalaman yang lebih baik. Area fokus fisikal ergonomik termasuk konsekuensi dari gerakan repetitif, keamanan dengan tempat kerja, kenyamanan dalam penggunaan perangkat portable, didesain keyboard, postur saat bekerja, serta situasi lingkungan kerja secara penyeluruh. Proses melibatkan pengamatan terhadap pekerja dan pekerjaan itu sendiri. Kemudian lingkungan kerja didesain supaya optimal dari sisi keamanan, kesehatan, kenyamanan, serta performa kerja. Berdasarkan sudut pandang tersebut, prinsip ergonomi menghasilkan nilai dalam berbagai bidang. Tentunya nilai-nilai tersebut baik bagi bisnis serta pekerja. Lalu ada kognitif ergonomik. Jika fisikal ergonomik berkonsentrasi pada pencegahan cedera melalui evaluasi lingkungan kerja, melalui pada postur sampai gerakan repetitif. Kognitif ergonomik terutama berkaitan dengan fungsi otak. Dalam konteks ini, kaitan dengan analisis kesehatan, interaksi manusia dengan mesin, beban kerja secara mental, pengambilan keputusan, tekanan di tempat kerja, serta training karena berhubungan dengan desain sistem manusia. Karena kognitif ergonomik juga mempelajari tentang berbagai sesuai dengan kegunaan sesuatu produktif seperti mesin atau komputer dengan kapabilitas kognitif pengguna. Hal ini bisa menjadi insight untuk para desainer untuk memastikan suatu alat memberikan kegunaan yang optimal. Lalu yang ketiga, organisasi ergonomik. Sementara itu, ergonomik fokus kepada sistem sosio-temikal, mencakup struktur organisasi, kebijakan, serta proses berbagai topik yang relevan seperti komunikasi, desain jam kerja, kerjasama tim, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen kualitas. Aspek ini kadang disebut juga sebagai makroergonomik. Jika diamati, makroergonomik merupakan wawasan tentang bagaimana mendesain keseluruhan sistem kerja
merupakan terbangun iklim kerja yang efektif dan optimal, memungkinkan untuk bisa mendesain lingkungan kerja sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya cedera. Dengan begitu, lingkungan kerja akan menjadi area yang aman dan sangat baik dan sangat sehat bagi para prinsip ergonomik. Prinsip ergonomik dibagikan ada 4. Yang pertama, menjaga postur tubuh tetap netral. Lalu yang kedua, mengurangi kekuatan yang berlebihan. Lalu yang ketiga, menghindari gerakan berlebihan. Yang keempat, memberikan ruang untuk. Lalu ada manfaat ergonomik. Manfaat ergonomik terdiri dari 3. Meningkatkan produktivitas. Lalu kedua, menghemat biaya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Harjat. Definisi harjat. Bahaya atau harjat adalah faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu, bisa pada barang ataupun suatu kegiatan maupun kondisi. Misal, pestisida yang ada pada sayuran ataupun panas yang keluar dari mesin pesawat. Bahaya ini akan tetap menjadi bahan tanpa menimbulkan dampak konsekuensi atau berkembangnya atau eksiden bila tidak ada kontak dengan manusia. Sebagai contoh, panasnya yang keluar dari mesin pesawat tidak akan menimbulkan kecelakaan jika tidak. Lalu ada jenis harjat. Premi harjat. Bahaya fisik, misal yang berkaitan dengan peralatan seperti bahayanya listrik. Lalu bahaya kimia, misal yang berkaitan dengan material atau bahan antiseptik, alkohol, dan lain-lain. Lalu ada bahaya biologi, misal yang berkaitan dengan makhluk hidup yang berbeda lingkungan kerja seperti virus dan bakteri. Lalu ada bahaya psikososial, misal yang berkaitan dengan aspek sosial, fisiologis maupun organisasi pada pekerjaan dan lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak pada aspek fisik dan mental pekerja. Seperti misal pola kerja yang tak beraturan, waktu kerja yang di luar waktu normal, beban kerja yang melebihi kapasitas mental, tugas yang tidak bervariasi, suasana kerja yang tidak terpisah atau terlalu ramai. Dan lalu ada jenis-jenis primary harjat dan sumbernya. Yang pertama, manusia dengan segala karakteristiknya, baik secara badan atau fisik tubuh, mental, pengetahuan, keterampilan, dan fisik. Lalu yang kedua, peralatan yang didesain tidak tepat, kualitas mudah rusak ataupun kurang terawat. Lalu yang ketiga, material atau bahan secara kimiawi, misal mempunyai tingkat toksisitas yang tinggi. Lalu yang keempat, lingkungan yang berlangsung bekerja yang kurang memadai seperti sempit, kotor, licin, dan lain-lain. Lalu ada secondary harjat. Secondary harjat adalah disebut juga bahaya sekunder. Adalah bahaya yang muncul sebagian mengakibatkan terjadinya interaksi antara komponen-komponen pekerja yang juga bisa berfungsi sebagai sumber premi harjat. Interaksi ini sering kita sebut dengan pekerja atau sistem pekerja. Ada resiko atau risk. Definisi resiko, kombinasi dalam kemungkinan suatu peristiwa yang dan konsekuensinya, atau ISO. ISO itu organisasi internasional untuk standarisasi. Lalu ada kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi pada Sumarno.
Kondisi yang tidak pasti di mana dalam keadaan unsur yang bisa jadi merugikan sebagian akibat dari serangkaian proses yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan pada saat akan. Lalu ada kategori risiko. Kategori risiko ada beberapa. Pertama, ada kerusakan yang ditimbulkan oleh kecelakaan. Ini mungkin juga berlaku dari situasi yang kehilangan properti atau peralatan atau efek yang berbahaya pada lingkungan. Lalu yang kedua, risiko strategis. Lalu ada yang ketiga, risiko bahaya atau hazard risk. Lalu yang keempat, ada risiko keuangan atau financial risk. Lalu ada yang kelima, ada risiko operasional. Dari karakter risiko tersebut, risiko strategis adalah risiko atau tidak pastian dan yang mengakibatkan dari kurangnya matangnya strategi dalam menjalani bisnis. Lalu yang kedua, ada risiko bahaya atau hazard risk. Adalah risiko atau ketidakpastian yang mengakibatkan dari risiko yang ada dari bahaya yang mungkin bisa terjadi. Lalu ada risiko keuangan atau financial risk. Adalah risiko yang berkaitan dengan biaya ekstra atau kerugian, pemalsukan perusahaan atau risiko yang mengacu terhadap arus masuk dan keluarnya uang dalam perusahaan bisnis. Lalu ada risiko operasional. Adanya risiko yang lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan dan biasanya terjadi di kegiatan sehari-hari dalam perusahaan maupun yang dapat mengganggu operasional utama perusahaan, maka hal itu dikategorikan dalam risiko operasional. Terima kasih.